Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-7 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai FSA dengan output. Kalau sebelum-sebelumnya kemarin kita sudah bahas mengenai FSA. Nah, tapi FSA-nya itu tidak ada outputnya. Nah, ini keterbatasannya. Untuk yang FSA tanpa output itu keputusannya terbatas pada string diterima atau ditolak. Nah, untuk FSA-nya itu biasa disebut dengan acceptor atau penerima atau finish state acceptor. Nah, karena ada kelemahan seperti ini, kemudian solusinya adalah dengan membentuk atau mengkonstruksi FSA dengan output atau yang dikenal sebagai transducer. Jadi nanti akan ada dua jenis untuk FSA dengan output ini. Yang pertama itu adalah mesin Moore, kemudian ada mesin Mealy. Nah, baik. Sekarang kita lihat yang jenis yang pertama, yaitu mesin Moore. Nah, untuk mesin Moore ini, nanti outputnya itu berasosiasi dengan state. Secara formalnya, itu dinyatakan atau didefinisikan dalam pasangan 6 tuple, mirip-mirip dengan FSA yang sebelumnya. Cuma nanti kita lihat di sini ada perbedaan, bahwa di sini tidak ada final state-nya. Jadi 6 tuple-nya itu terdiri dari key, yaitu himpunan state, sama seperti sebelumnya. Kemudian ada sigma, himpunan simbol input. Kemudian ada tau seperti ini, himpunan fungsi transisi. Kemudian ada S, state awalnya, di mana S itu adalah elemen daripada key tadi. Kemudian ada delta, himpunan simbol output. Kemudian ada lambda, himpunan fungsi output untuk setiap state. Nah, jadi bedanya dengan FSA yang sebelumnya itu adalah di sini tidak ada state akhir. Dan ya, tidak ada state akhirnya. Karena nanti keputusannya dimunculkan sebagai output. Nah, state diberi label dengan format IO, input output. Misal jika nama state-nya key 0 dan outputnya A, maka label state-nya menjadi key 0 garis miring A. Nah, seperti inilah kira-kira definisi formal dari mesin Moore tadi. Nanti kita akan lihat contoh. Nah, ini ada salah satu contoh mesin Moore. Yang salah satu contoh yang bisa diaplikasikan itu adalah ini adalah mesin untuk menghitung modulo 3. Mod 3 ya. Nah, jadi kalau di mata kuliah matematika komputasi lanjutan kalian sudah ketemu dengan perhitungan aritmatika modulo. Nah, bagaimana menentukan hasil dari perhitungan modulo 3 ini? Tentunya kalian sudah memahami di situ. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana diaplikasikan dalam bentuk FSA dengan output ini. Di sini kalau kita perhatikan, karena ini mod 3, berarti nanti akan ada 3 state. 1, 2, 3. Nah, kemudian kebetulan untuk inputnya kita akan menggunakan input biner 0 dengan 1. Kemudian nanti fungsi transisinya akan seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan ini? Nah, itu sesuai dengan nanti kita akan melakukan perhitungan modulus 3 ini. Jadi nanti kalau perhitungan yang kita lakukan itu adalah mulai dari 0, misalkan 0 mod 3 itu berapa hasilnya.
Nah, kalau untuk perhitungan aritmatika modulo 3, sisa yang dihasilkan itu adalah hanya 3 ini. Maka nanti akan jadi outputnya di sini. 0, 1, 2. Nah, berapapun bilangan yang kita bagikan atau kita moduluskan dengan 3, maka sisanya akan ada 3 kemungkinan ini. Makanya di sini outputnya ada 3. Ya. 0, 1, 2. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Dalam bentuk biner, misalkan kita mau menentukan 5 mod 3. 5 mod 3. Nah, tapi di sini 5-nya itu dalam bentuk biner. Ini kalian juga sudah pernah mempelajari bagaimana mengkonversikan dari desimal menjadi biner. Jadi kalau 5 desimal dijadikan biner, jadinya 1, 0, 1 dalam bentuk biner, 1. Nah, 5 ini kalau di mod 3 hasilnya itu adalah 2. Nah, di sini ada lambdanya itu kalau Q 0 itu 0 asosiasinya, karena tadi mesin Moore itu adalah berasosiasi dengan state-nya. Jadi nanti di mana kalau kita perhatikan di sini tidak ada final state. Nah, langsung nanti keputusannya itu adalah di mana posisi berhentinya itu transisinya itulah outputnya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada final state di sini. Nah, 5 tadi kalau kita bagikan dengan 3, hasilnya adalah sisanya adalah 2. Nah, bisa nanti kita cari contoh-contoh yang lain. Yang jelas kalau pembagian dengan 3 ini atau modulus 3 ini sisanya itu 3 kemungkinan seperti ini. Nah, jadi nanti kalau mau mencari modulus 4, perhitungan modulus 4 berarti ada 4 state, kemudian outputnya 0, 1, 2, kemudian 3. Seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita bisa cek apakah sudah sesuai mesin Moore yang kita buat ini. Nah, contoh tadi 5 mod 3 itu sama dengan 2. 5 mod 3 itu 5 dalam bentuk biner adalah 1, 0, 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini transisinya adalah yang transisi 1, 0, kemudian 1. Nah, dia berakhir di I2. I2 itu adalah 2. Maka hasilnya itu 5 mod 3 ini adalah 2. Nah, bisa dicoba yang lain-lain juga. Misalkan 3 mod 3. Berapa 3 mod 3? 3 dalam bentuk biner itu adalah 0, 1, kemudian 1. Nah, 3 mod 3 itu hasilnya adalah 3 mod 3 hasilnya adalah 0. Nah, 3 dalam bentuk biner 0, 1, 1. Coba kita lihat. 0, kemudian 1, kemudian 1. Berakhir pada Q 0, di mana Q 0 itu adalah outputnya 0. Nah, di mesin ini menggambarkan perhitungan aritmatika untuk modulus 3. Nah, jadi seperti ini. Tidak ada state akhir, tapi keputusannya itu langsung berasosiasi dengan state-nya. Nah, di mana state
transisinya berhenti, itulah output yang dihasilkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu contohnya untuk penerapan FSA dengan output ini untuk yang mesin Moore-nya. Oke, baik. Kemudian, nah sekarang kita lihat salah satu jenis mesin FSA dengan output yang lainnya, itu adalah mesin Mealy. Nah, mesin Mealy, kalau tadi pada mesin Moore itu output berasosiasi dengan state-nya, pada mesin Mealy ini output itu berasosiasi dengan transisi. Cara definisi formalnya itu sama, hampir sama. Nah, cuman bedanya tadi asosiasi outputnya. Kalau dengan mesin Mealy ini dia berasosiasi dengan transisinya. Oke, jadi definisinya hampir sama. Terdiri dari M, yaitu key, component state, kemudian sigma, inputnya, kemudian ada tau-nya, fungsi transisinya, state awal, kemudian simbol outputnya, delta, kemudian ada lambda, itu adalah fungsi output untuk setiap transisi. Nah, tidak ada state akhir, sama seperti pada mesin Moore tadi. Kemudian transisi, nah kalau tadi state-nya yang dikasih label, pada mesin Mealy ini dia transisi yang akan diberi label dengan format input-output. Misal, jika inputnya itu A, maka outputnya adalah X. Jadi transisinya nanti A garis miring X. Oke, kita lihat contoh. Di sini ada sebuah mesin Mealy. Nah, mesin Mealy ini adalah mesin Mealy yang menghasilkan output, yaitu sebuah string dengan dua string akhir, dua string akhirnya itu yang berurutan, itu adalah urutan. Dua string akhir yang berurutan itu string yang sama ya. Yang akan dihasilkan yang sama. Misalkan kita lihat, nah, jadi kita merancangnya gimana supaya mesin ini menghasilkan output string yang nantinya dua string akhirnya itu yang berurutan, misalkan 0 dengan 0 ya. Nah, seperti itu sama 0 0 atau 1 1. Jadi di sini ada 3 state, kemudian biner inputnya, kemudian fungsi transisinya seperti ini. Jadi kalau Q00 itu kemana, Q01. Nah, kemudian state awalnya, keputusannya nanti berupa ya atau tidak. Jadi kalau Q00 itu tidak, Q01 tidak, dan seterusnya, Q1, Q2-nya. Nah, nanti akan kita lihat. Jadi kalau kita coba misalkan di sini nol dia diterima. Tapi kalau misalkan 0 1 tidak. Nah, jadi yang dua terakhir berurutan itu harus sama. Kalau yang beda dia tidak. Jadi 00 dia diterima. Atau hasilnya itu adalah iya. Kita lihat lagi misalkan
0, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 1. Nah, iya. Jadi 00, 11, iya. Tapi kalau misalkan 0, 1, 1, 0, dia tidak. Nah, 0, 1, 1, 0, dia tidak diterima. Nah, jadi mesin milih ini adalah FSA yang menghasilkan output, yaitu string, di mana dua string akhirnya yang berurutan itu adalah urutan stringnya sama. Oke. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Jadi kita bisa mengkonstruksi sebuah FSA itu. Kita mau menggambarkan sistemnya seperti apa. Nah, kita langsung rancang dengan outputnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita lakukan penyetaraan. Jadi FSA dengan output ini dari mesin milih ke mesin more. Nah, jadi dari mesin more itu dapat dibuat mesin milih yang setara atau sebaliknya. Jadi pada mesin milih dapat dibuat mesin more yang setara. Caranya adalah dengan menghitung hasil kali antara jumlah state dan outputnya terlebih dahulu. Jadi kombinasi state dan output. Nah, hasil kali ini merupakan jumlah state untuk mesin more-nya nanti. Jadi jika kita mau menyetarakan dari mesin milih ke mesin more, gitu. Kemudian arah transisi antar state ditentukan berdasarkan input yang diterima dari output state sebelumnya. Input yang diterima dari output state sebelumnya. Ingat, jika state pertama mengirim output, maka state kedua itu menerima output. State awalnya sama dengan state awal yang outputnya dikirimkan pertama kali. Nah, seperti itu. Kemudian, kita lihat pada contoh mesin milih sebelumnya, jumlah kombinasi state dan outputnya adalah state-nya itu 3, kemudian outputnya itu 2. Jadi kalau kita kalikan, hasilnya adalah 6. Sehingga jumlah state untuk mesin more-nya itu nanti ada 6 buah. Oke, nah seperti ini. Nah, ini state untuk mesin more-nya. Nah, tapi bisa jadi nanti ada kemungkinan ada state yang bisa dihapus. Nah, jadi kita lihat state-nya, kemudian nah seperti ini. Di sini maka kita buat ada 6 state. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu Q0T, Q1T, Q0Y, Q1Y, Q2T, Q2Y. Nah, state Q0T merupakan state awal karena state Q0 pada mesin milih pertama kali mengirimkan output T. Jadi sesuai dengan tentuan tadi, state awalnya sama dengan state awal yang outputnya dikirimkan pertama kali, yaitu Q0T. Nah, jadi kerangkanya seperti ini. Kemudian kita tentukan bagaimana transisinya masing-masing state. Nah, state Q0Y bertindak sebagai don't care state. Jadi ada salah satu di antara 6 itu ternyata yang don't care atau transisinya itu melawan arus. Maka itu bisa kita hilangkan. Milihnya. Kemudian transisinya harus sama dengan Q0T yang outputnya dikirimkan pada mesin milih. Nah, transisi 0 pada state Q1Y dan transisi 1 pada state Q2Y mengarah ke state itu sendiri. Nah, karena kalau kita perhatikan tadi
untuk Q10 pada mesin milihnya itu adalah Y, kemudian Q21 pada mesin milih itu adalah Y juga. Maka di sini transisinya untuk Q10 itu dirinya sendiri, kemudian untuk Q21 juga ke dirinya. Nah, untuk yang state yang lainnya itu kita menyesuaikan dengan pada mesin milihnya tadi yang di sini ya. 00 dia kemana? Q1 0 Y, Q1 0 Y dia ke Q1 ya. Makanya tadi di sini Q1 0 Y dia ke Q1 Y itu sendiri. Nanti dilihat bagaimana transisinya, Q2-nya seperti apa ya. Q1T, lihat lagi di mesin milihnya, Q1T1 dia kemana? Q1T1. Nah, dia mengarah ke Q2 ya. Q1T1. Nah, Q1T1 dia mengarah ke Q2. Kemudian yang 00-nya Q10 dia ke Q1. Gitu. Q10. Nah, dia Q10 dia ke Q1. Nanti dicek transisinya, dibuat semua kemungkinan. Kemudian, nah yang ini itu bisa dihapus. Jadi kalau tadi cara konstruksi awal itu ada 6, tapi ternyata hanya 5 saja yang digunakan. Seperti kita penyetaraan NDVA ke DFA, nah seperti itu ya. Oke, ini untuk yang mesin milih ke mesin MOR. Sekarang yang sebaliknya. Nah, untuk penyetaraan dari mesin MOR ke mesin milih itu lebih mudah dilakukan daripada yang sebelumnya tadi ya. Nah, caranya adalah kita tambahkan label output ke setiap transisi, kemudian nanti kita hapus label output pada setiap state. Nah, label output yang ditambahkan diambil dari label output milik state tujuan semula pada mesin MOR-nya. Kita lihat contoh. Nah, ini penambahan label output pada transisi. Nah, jadi mesin MOR ini, contoh sebelumnya tadi, yang ini kita tambahkan label pada setiap transisinya. Nah, ini kalau kita mau mengubah jadi mesin milih. Mau dirubah jadi mesin milih. Nah, pada setiap transisi kita tambahkan label 0, kemudian 1, kemudian 0. Jadi output yang tadi pada state kita pindahkan ke transisinya. Nah, Q0 0 itu hasilnya apa? Q11 dia kemana? Nah, kita tambahkan di sini. Setelah kita tambahkan, kemudian kita hapus label output pada state-nya. Nah, jadi caranya seperti itu. Kita tambahkan ke sini 00. Ini tambahkan ke sini. Kemudian kita hapus label ini yang pada state-nya. Maka kita dapatkan mesin milih yang setara. Ini.
Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk perubahan dari atau penyetaraan dari mesin Moore ke mesin Mili ini, dia punya jumlah state yang sama. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau dari mesin Mili ke mesin Moore itu jumlah state-nya bertambah. Yang bertambah besar. Ini. Oke. Jadi cukup simpel kalau yang perubahan dari mesin Moore ke mesin Mili. Nah, tinggal kita tambahkan label output untuk step transisinya, kemudian kita hapus label output pada setiap state-nya. Dari yang sebelumnya tadi, ini. Kemudian kita tambahkan seperti ini pada step transisinya. Setelah dapat semua transisinya, maka jadi kalau yang menuju 2 berarti kita kasih labelnya 2. Nah, seperti ini. Menuju 1, ini kan ini menuju 0. 0 ini menuju 0 0, ini menuju 0 0, menuju 1 1. Ini dari sini menuju ke 1 berarti labelnya 1. Nah, yang menuju ke 2 ini arahnya ke 2, kasih 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan yang dituju. Dia menuju ke mana, kita kasih label. Nah, kalau menuju ke 0 kasih label 0. Menuju ke 0 panahnya, lihat arah panahnya kemana. Menuju ke 1, yang arah panahnya ke 1 kita kasih label 1. Yang ke arah 2 kita kasih label 2. Nah, setelah semua dapat labelnya ketemu, maka tinggal kita hapus yang label pada stepnya. Kan dapatkanlah mesin milinya yang setara. Nah, ini tetap menggambarkan operasi aritmatika modulo 3 tadi. Nah, bisa kita coba, misalkan linearnya berapa, hasilnya seperti apa. Oke. Untuk FSA dengan output sampai di sini. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan melalui WA ataupun melalui Classroom. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.